Habib-habib yang suka mencuci otak-otak Balawi ini agar mereka berhenti. Ditegas keras. Apakah nanti kami harus menonton lagi teman-teman kami mati, terus saling hantam-menghantam, meninggal gara-gara membela cucu-cucu palsu ini? Tidak pernah mendapati, ya saya pribadi ini teman-teman, saya tidak pernah mendapati kiai dari Muhammadiyah atau kiai dari NU yang kumpulkan orang di Monas untuk demo pemerintah. Saya tidak pernah dapati. Demo apa saja yang ada di negeri ini yang dilakukan adalah Ba'alawi dari Rizik Syihab dan teman-temannya. Saudara-saudara kami disiramin gas air mata apa segala macam di Monas, yang mengumpulkan manusia untuk mendemo pemerintah itu adalah Ba'alawi. Apakah pemerintah mau diam saja seperti ini? Teman-teman yang di Nusantara, cobalah terbuka otak-otak kalian, pikirannya itu apalagi percuma sekolah jadi pelajar, punya kecerdasan. Orang-orang Nusantara tuh orang cerdas. Masa kita nggak gunakan kecerdasan malah datang ke sana di tempat orang? Atau jangan-jangan mungkin ada unsur sihir? Wallahu a'lam. Orang-orang Indonesia disihir oleh beliskan berkayangan Yaman mungkin. Iya. Ada yang lebih parah lagi tuh teman-teman. Mereka itu menganggap sekarang di kuburan Jambal itu menuju ke Ahmad Al-Haddad. Itu di jalan itu seperti jalan-jalan menuju surga. Usyuk. Makanya si Syekh ini, Habib Syekh, nama aslinya siapa sih? Saya paling gak suka panggil mereka Habib. Dul Qadir. Dul Qadir ya? Dul Qadir Assegaf itu kan ngomong. Dia ajari jemaahnya di dalam kuburan situ. Kalau habis dari sini kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad, itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini nih. Gitu loh. Jadi di Madinah ada yang namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, di Tarim ada yang namanya Thoriqil Jannah. Jadi mereka cari saingan, dibikin saingan sebagus mungkin biar orang itu sembah leluhur mereka gitu loh. Oke, kemudian Pak Kasih, ini semakin banyak membuka mata kita gitu ya. Betapa kita goblok gitu, lengop sekali orang-orang Nusantara di Lombok ini nang Balawi, Yahudi Yaman. Di sana nggak ada apa-apanya leluhur mereka. Pantas kalau orang Yaman asli kemudian terheran-heran, ngapain orang Indonesia pada nangis-nangis ya harus di Yaman. Ini beliau saksi mata. Akurat sekali apa yang beliau ceritakan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Asam. Di antara yang ramai juga tentang fenomena katanya di Yaman, di Tarim sana ada tawaf. Ini Mij'in Balawi kan? Gimana itu fakta sebenarnya? Memang tawaf ini seperti kayak tawaf Ka'bah. Ada tempat mulainya dan ada tempat mengakhirnya. Itu Balawi yang mempromotori. Itu tulis saja judulnya di YouTube, tawaf di Tarim. Keluar itu. Ini kelompok Balawi itu kan? Balawi. Ada yang begitu? Ada. Ada di sana lagi yang lebih parahnya itu, yang saya lihat, yang saya tahu itu ada bekas minumannya Nabi gelas. Jadi mereka mengatakan Nabi pernah datang ke Tarim, minum air dan gelasnya Nabi lupa di situ, dan sekarang gelas itu dijadikan termasuk tempat berkharofat juga. Fenomena ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Nabi pernah datang ke Yaman, kenapa Wais Al-Qarni nggak jadi sahabat? Ya, kan asal Yaman ya. Wais Al-Qarni kan pengen ketemu Nabi, tapi dia harus urusin ibunya. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan Umar, nanti kalau ada seorang laki-laki datang dari Yaman, namanya Wais Al-Qarni, disebutkan ciri-cirinya, minta doa sama dia. Sampai di Mekah, Umar pun tanya, mana kabilah dari Yaman, apakah ada yang bernama Wais Al-Qarni dari kalian, segala macam lah. Ala kulli hal, di sini yang saya paling jadikan poin adalah bahwasanya kalau memang Nabi pernah datang minum air di Tarim, kenapa orang-orang yang seperti Wais Al-Qarni tidak jadi sahabat, malah jadi tabi'in sampai detik ini. Wais Al-Qarni bukan Balawi kan? Bukan. Nah, jangan-jangan lama-lama diklaim sebagai Balawi. Gitu loh. Jadi terbantahkan, dan kami juga lihat sendiri apa yang mereka lakukan. Dan di Tarim itu lengkap teman-teman. Ada tiang masjid yang bisa bicara, ada tembok kehamilan, kuburan kehamilan. Ini ada kuburannya nih, saya tunjukin teman-teman. Kuburannya siapa itu? Ini kuburannya Habib juga, Balawi. Jadi tokoh khurafat berarti ya. Dua kuburan ini, kalau misalnya istri kita tidak bisa hamil, kita datang doa atau gosok-gosokin perut di sini langsung bunting. Nanti yang lahir itu anak-anak dongeng. Ini dua kuburan di depan saya ini. Itu pernah dibuktikan apa enggak?
Iya, jadi kalau teman-teman nanti mau nikah lagi punya istri terakhir mungkin karena faktor tua, nggak bisa hamil, datangkan aja ke sini. Nanti bisa hamil. Nanti anaknya kayak orang Yaman ya. Biar besarnya jadi tukang dongeng. Biasanya selama ini yang saya lihat kan orang walaupun S2 belajar di luar, karena bergaul sama dia jadi tukang dongeng. Gitu loh. Di Yaman tidak ada aspal lah segala macam. Kalau bahasa orang Banyumas, tukang dongeng itu sama dengan lengop. Gitu, Dad. Iya. Jadi lengop nanti. Bus. Dabrus. Dabrus. Oke. Allah ya karim. Secara Bang Nasab kan akademisi, alumni perguruan tinggi di Yaman. Kalau dari sisi atau aspek sejarah resmi lah ya, faktual berdasarkan literasi yang ada. Ada nggak sih, ada jejak sejarah nggak sih bahwa Nabi pernah ke Yaman? Ditemukan? Tidak pernah. Tidak ada. Tidak pernah. Kita tidak mau membahas ini ya tentang Nabi pernah ke Yaman apa enggak, karena sudah jelas di dalam hadis, di dalam sirah, kan di dalam sirah Nabawiyah itu kan tertulis Nabi pernah kemana, dia pernah ke Taif, pernah ke sini kan tertulis semua. Apa ya ulama-ulama sirah berdusta semua? Ya. Masa karena ada satu Ba'alawi, sekelompok si cucu Yuyu yang ngaku durian Nabi mengatakan pernah hijrah ke Yaman. Kan ngaco ini kan begini. Oke, Dan. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, nggak bosan kan? Nggak apa-apa. Mumpung ada Bang Nasab di sini yang tahu persis saksi sejarah Yaman ya, walaupun bukan orang Yaman tapi setidaknya kan pernah lama di sana. Salah satu keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia. Ya. Keturunan imigran Yaman yang di Indonesia ini kan bukan hanya dari klan Pahlawi, dan juga dari kelompok Arab yang lain. Yang populer adalah Al-Irsyad. Ini kan sama-sama keturunan imigran dari Yaman. Menurut Bang Nasab, apa sih bedanya Al-Irsyad dengan Pahlawi di Indonesia yang sama-sama keturunan imigran dari Yaman? Jadi begini ya, ini pertanyaan yang penting menurut saya juga, biar teman-teman di Al-Irsyad bisa buka mata, biar bisa mereka mendengarkan. Al-Irsyad ini memang banyak sekali keturunan Yaman yang dari kalangan masyayikh. Mereka seperti Mbah Mu'alim, Mbah Fadol, Al-Kathiri, terus Mbah Salama, terus lagi Mbah Abdu. Pas Sudan masuk nggak itu? Jadi Al-Irsyad dengan Ba'alawi ada perbedaannya apa? Saya katakan berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Orang Al-Irsyad, orang masyayikh dari Al-Irsyad ini adalah keturunan Yaman asli, Muwatton. Al-Irsyad itu? Mereka Muwatton asli di Yaman. Keturunan bangsa Yaman asli ya? Oke. Di dalam itu kan ada yang namanya Muwatton, ada yang namanya pendatang. Iya, pendatang. Kalau sama juga di Indonesia ada pribumi. WNI, ada WNA kan? Ya. Begitu. Pribumi sama bukan? Bukan, antara pribumi atau bukan pribumi. Iya. Itu bukan aib, itu sudah biasa. Yes. Di negeri Yaman, di negeri Arab pun ada Muwatton, ada pendatang. Jadi kalau kita mengatakan kalian pendatang harus diakui, memang kalian pendatang gitu loh. Cuma perbedaannya Al-Irsyad dengan Ba'alawi, kalau Al-Irsyad Muwattonnya Yaman. Oke. Kalau Ba'alawi ini di Yaman pun mereka orang pendatang yang dari Irak. Ada yang dari Iran, dari Irak. Mereka pendatang di Yaman. Makanya dengan kabilah Al-Kathiri itu mengatakan, mana uslub kalian, dari mana kalian asli? Mereka nggak berani, uslub kami asli Yaman. Orang Ba'alawi tidak akan pernah berani mengatakan asli nenek moyang kami dari Yaman. Di sana ya? Iya. Hatta di Indonesia, saya beberapa bertemu dengan Al-Irsyad, ngomong memang kalian asli Yaman. Tapi di sini kan sering ngomong. Jadi di sini yang kita bisa garis bawahi teman-teman, Yaman itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ba'alawi. Ba'alawi sendiri di Yaman itu pendatang. Oh, gitu loh. Itu imigran juga di sana ya? Imigran juga. Jadi ini penyampaian pribadi dari saya. Coba kita lebih legowo, kalau misalnya ada orang Yaman yang salah, jangan sampai, atau Ba'alawi yang salah, jangan sampai kita menghukumi orang Yaman. Secara umum ya? Secara umum. Oke. Gimanapun Yaman itu teman-teman, adalah negara yang Nabi SAW puji. Di sana juga tempatnya sahabat kepercayaannya Nabi. Seperti Udzaifah ibnul Yaman, Mu'ad ibnul Jabal. Itu orang-orang terbaiknya Nabi. Ahlus Sir. Jadi kita lebih terbuka bahwasanya Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu adalah makhluk. Al-Irsyad ini, pokoknya Al-Irsyad ini tidak ada kaitan dengan Ba'alawi.
Justru yang original malah Al-Irsyad itu. Al-Irsyad original. Original bangsa Yaman. Gitu loh. Nah, makanya saya sampaikan kepada teman-teman Al-Irsyad, sebelum ke depan ini menjadi sasaran, karena memang kita akui orang Nusantara ini sudah terlalu sabar dari kelakuannya klan Ba'alawi. Coba buka yang sebenarnya, sampaikan kepada orang Nusantara bahwasanya Ba'alawi ini adalah orang yang memang sangat kacau gitu loh. Problematik. Tidak hanya di Indonesia ternyata ya. Agar kedepannya anak cucu teman-teman dari Yaman tidak jadi olok-olokan, tidak jadi kena imbas. Ya. Coba teman-teman dari Al-Irsyad angkat suara, tolong disampaikan bahwasanya Yaman tidak ada sangkut pautnya. Kenapa saya ini kokoh bahwasanya saya membela terhadap Yaman? Yaman itu ada keutamaan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ada sahabat dari sana, ada orang-orang soleh seperti Wais Al-Qarni yang kita ceritakan. Ya. Itu. Terus juga banyak sekali teman-teman yang lulusan Yaman yang belajar di sana. Seperti itu. Orang Yaman itu memang mereka itu karena efek peperangan semua ekonomi menghancur. Tapi mereka bukan orang pengemis seperti Ba'alawi. Wallahi saya saksikan sendiri orang Yaman. Walaupun mereka cari makan untuk hari ini, tidak menjadikan kemiskinan mereka untuk minta-minta sama orang. Untuk dawir ya? Iya, untuk dawir atau memotong kompas mencari rezeki itu nggak pernah mereka lakukan. Apalagi ngaku Nabi ya? Nggak pernah. Mereka tetap cari uang yang halal untuk mereka makan hari ini. Tetap mereka bersabar dengan peperangan yang ada sekarang ini yang kita lihat. Itu orang Yaman. Asli ya. Jadi kalau dikatakan Yaman, saya memang sedih. Setelah saya tinggalkan Yaman itu di sepanjang jalan saya di Mekah, pas di Mekah itu nangis. Karena termasuk negara yang mengajarkan saya untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur itu adalah Yaman. Oke, dan berarti saya sepakat dengan masukan Bang Nasab ini. Semestinya orang-orang Al-Irsyad yang tadi dikatakan sebagai orisinil bangsa Yaman yang mestinya harus speak up agar tidak kena imbas. Sekarang orang kan taunya bahwa ini adalah orang keturunan imigran Yaman di Indonesia kan kurang ajar semua. Ini ada satu kisah, Gus. Saya sebutkan tentang antara Ba'alawi dan Al-Irsyad. Ya. Dulu itu Al-Irsyad pernah bergabung dengan Ba'alawi. Satu bendera. Sebelum NU juga diciptakan. Kan Ba'alawi kan organisasi pertama. Kita akui itu. Al-Irsyad dengan Ba'alawi pecahnya itu di Bondowoso. Saya tahu persis. Atau di Pasuruan atau di Bondowoso, wallahu alam. Ala kulli hal, saya pernah baca sejarahnya di dalam kitab tentang antara Ba'alawi dan Al-Irsyad. Saya lupa nama judulnya itu. Orang-orang Al-Irsyad atau yang dibilang watonnya Yaman yang datang ke Indonesia, itu mereka ikut Sumpah Pemuda, ikut dalam bagaimana memajukan Indonesia. Ketika diminta untuk bersama-sama dari Ba'alawi, kata orang Ba'alawi apa? Kayak orang Irsyad, kasta kita lebih tinggi. Dengan klaim durian Nabi kan? Jadi Al-Irsyad itu pecahnya gara-gara masalah dulu di musola itu. Musola di Bondowoso itu, Al-Irsyad itu pernah mau diserang oleh Ba'alawi. Ini saya nggak akan cerita framing atau ngawur, itu ada di dalam kitab tertulis berdarah dingin di Bondowoso. Dulu itu Ba'alawi pernah mau menyerang Al-Irsyad di dalam masjidnya karena orang-orang Al-Irsyad. Terus ada satu komando di dalam masjid itu mengatakan nanti merayap semua ke tembok. Kan orang Ba'alawi dulu kan pakai obor. Itu dalam kitab itu menceritakan pakai obor di dalam masjid itu, belum ada listrik lah ya. Jadi ketika Ba'alawi mau nyerang orang Al-Irsyad karena ada komando di dalam masjid, nanti merayap semua ke tembok. Obornya dimatikan. Makanya ketika mereka masuk di dalam masjid, mereka itu saling berhantam dengan Ba'alawi sendiri, dengan teman sendiri. Jadi orang Indonesia selamat. Itu pada saat era Jaseksul Katin bukan ya? Iya. Padahal itu adalah klan yang sangat merugikan Al-Irsyad. Tapi kenapa Al-Irsyad sampai detik ini berdiam diri, tidak mau mengangkat suara, padahal masalah ini sudah sangat merugikan Yaman secara umum. Apakah nanti mau lihat anak cucu Al-Irsyad atau muwaton Al-Irsyad dijadikan bulian, diklaim bahwasanya mereka sama aja asal dari Yaman. Kayak Ba'alawi. Makanya saya minta tolong buka suara, sampaikan ke umat bahwasanya sebelum terlambat. Muwaton Al-Irsyad itu muwaton asli orang Yaman, Al-Irsyad tidak seperti Ba'alawi. Mereka luar biasa orang Al-Irsyad yang saya dapat selama ini. Mereka pekerja, pengajar, punya toko, tidak dahwer sana sini. Yang saya dapati seperti itu. Jadi kalau teman-teman menghina, tolong hindari, jangan sampai bilang Yaman Jahanam lah atau Yaman tukang dawer lah. Fokus saja kayak kalian Ba'alawi. Karena memang mereka pembisnis kuburan, tukang dawer atau segala macam. Iya, sepakat. Itu yang digarisbawahi teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Yahudi Yaman ya. Jadi ingat, salah satu tes DNA hasilnya kan
G ya. Yahudi. Itu gimana di sana tentang sejarah Yahudi terkait Pahlawi ini? Kalau masalah Yahudi, memang karena saya nggak punya ilmunya ya Gus ya. Oke. Memang secara yang saya lihat dari teman-teman sekarang ini yang menulis kitab seperti Kiai Ja'far yang di Batu Amper, mereka menemukan penemuan itu bahwasanya mereka keturunan Yahudi. Ya, kalau ada kitab, ada hujahnya, kita harus akui. Ya kalau di genetika kan ada catatannya, hasil tes DNA aja memang G, haplogrup. Yang tidak lain adalah haplogrup bangsa Yahudi. Oke, kalau itu saya kira udah banyak yang mengatakan ya. Terakhir ini, sebelum itu teman-teman juga mungkin ada pertanyaan tentang komunis. Tadi belum diceritain. Oke. Bahwa fakta kan Yaman pernah menjadi negara komunis terbesar di dataran Arab ya, adalah Yaman. Dan fakta di Indonesia pernah ada partai komunis yang notabene juga dikomandoi oleh orang keturunan Pahlawi Yaman. Memang komunis ini teman-teman, saya itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa saya atau salah bicara saya. Ala kulli hal, memang beberapa ahli sejarah tentang komunis saya pernah tanyakan, dan mereka punya kitab yang namanya At-Tarikh Hadromiyah. Itu menceritakan semua tentang kelakuan Ba'alawi, bagaimana partai komunis itu berkuasa di Yaman Selatan, atau yang dikenal sekarang adalah Janub, atau yang mungkin di pikiran Indonesia itu Hadramaut. Tarim. Itu dulu memang komunis itu pemimpinnya memang dari klan Ba'alawi. Itu presiden komunisnya namanya Ali Salim Al-Baido, wakil presidennya namanya Al-Jufri, wakil pemimpin partainya namanya Al-Atos. Pahlawi semua ya? Itu nggak cerita bohong, memang terjadi. Saya punya satu video mantan tentara di sana itu. Saya tanya tentang Ali Jufri, beliau menyampaikan ke saya dia adalah orang yang dobit besar. Ini beliau. Ali Jufri minum falasifa. Falasifa kan komunis. Oke. Masyhur tadi gitu ya? Masyhur, kata beliau, sangat terkenal. Ali Jufri itu adalah wakil presiden dari partai komunis. Di Yaman. Sangat besar kedudukannya. Populer lah kalau di sini. Wakil, ini mantan tentara. Yes, oke. Kalau di sini komunis dari komunis begitu ya? Di Indonesia kan kita ketahui ada yang namanya Den Aidit. Al Aidit itu ada di Seven. Keluarganya dia masih ada sekarang. Barokbah. Namanya siapa? Ahmad Barabba. Terus ada namanya Sufyan Barabba. Ada namanya Al-Munawar. Musa Al-Munawar. Itu kan orang PKI yang ada di Indonesia. Ya, artinya dengan sejarah yang tadi Bang Nasab ceritakan nyambung. Tidak aneh kalau di sini. Tidak aneh. Menjadi pelopor-pelopor komunis. Iya. Mereka kenapa DNA Aidit mereka nggak akui? Karena mereka malu. Malu. Kalau yang kayak gitu itu nggak mau ngakuin. Tapi kalau yang sekiranya bisa DNA Aidit yang asli adalah Duria mereka tidak akui. Tapi leluhurnya orang lain mereka camplok. Itu dia. Yang bukan apa-apa di Ponorogo katanya bin Yahya. Leluhurnya orang diakui, leluhur mereka yang benar-benar leluhur mereka nggak akui. Itu dalam bahasa Banyumas namanya keparat. Seperti sekarang si siapa ini yang jadi pendeta di kalangan Thomas Assegaf. Kita nggak bicara agamanya ya. Ini kita fokus ke nasab. Iya. Alakum dinukum waliyadin. Intinya begitu. Yes. Kita bukan mencela agama lain. Ala kulli hal kita membahas Thomas Assegaf. Pahlawi. Ba'alawi, keturunannya saudaranya Taufik Assegaf, pemimpin Robitu Alawiyah. Satu klan. Kan satu klan. Satu marga. Kenapa nggak diakuin? Kenapa nggak diakui? Apa hanya gara-gara beda agama? Jadi ulama yang nanti minta barokah kita sapangan gitu ya. Iya. Thomas. Oke. Bang Nasab, terima kasih. Banyak pertanyaan sudah panjenengan jawab dan ini membongkar semua kebusukan klan Pahlawi di Yaman. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Saya mau bertanya ini. Silakan. Saya kalau bisa jawab, saya jawab ya teman-teman. Ya, kalau saya nggak bisa jawab, mohon maaf. Dari channel Jam Saudara ini, mohon maaf. Jadi banyak sekali ulama-ulama di Indonesia, ada yang namanya Bang Somad, ada yang namanya Mas Yahya, begitu yang ya kalau kali itu mereka sering menjadi salah senyek dari para Bali. Itu sering berbicara bahwa pasir inat, pasir taring itu wangi gitu. Ya karena kami di Indonesia ini tidak pernah langsung ke sana, ya tentunya kita tidak tahu benar wangi nggak sih. Nah kalau dari Bang Nasab ini yang sering ke sana, benar nggak sih yang namanya pasir inat itu benar-benar wangi? Harumnya itu seperti harum surga. Gitu. Ini pasir inat yang dimaksud yang ini ya. Pasir inat ini teman-teman.
Ini saya datang ini, teman-teman ada yang mengambil pakai botol. Ini pasirnya. Itu Inat nama daerah, Pak? Nama tempat? pemakaman. Oke. Ini. Banyak sekali pasir-pasir memang di sana. Ini yang bilang nggak ada aspal ini banyak ini. Ini depan kuburannya Abu Bakar bin Salim lagi. Ada aspal, ada apa namanya? Yang di semen itu cor-coran. Mana yang mengatakan tidak ada aspal di sana biar bekas kaki wali tidak terhapus. Makanya jangan bergaul sama tukang dongeng biar Anda tidak jadi tukang dongeng. Kasihan ilmu Anda jauh-jauh belajar ke Sudan, belajar ke Mesir. Jadi tukang dongeng. Jujur lah. Jujur. Berarti tidak wangi ya? Wangi apa? Mana ada pasir yang wangi? Dikasih parfum dulu jadi wangi. Sama di Indonesia mereka bawa pasir dari Yaman buat jualan. Itu beraninya jualan di sini, coba jualan di sana. Coba jual di Yaman. Ya? Kita datang ziarah saja ke Yaman, berbondong-bondong, orang Yaman mengatakan, kalian ini kenapa? Ada apa ngapain? Lucu gitu loh. Apalagi ambil pasir ya. apa nggak lebih dibilang gila? Mau mempertegas saja Bang Nasab ya, saya mau bertanya. Dari apa yang disampaikan Bang Nasab, tadi Robi Alawiyah itu tidak ada di sana ya. Yang ada nakib Nama-namanya. cuma Al-Hashimi sama Al-Hasani. Berarti adanya cuma di Indonesia. Benar sekali. Ya. Yang tercatat Nakobah Robito Alawiyah itu hanya ada di satu negara yaitu Indonesia. Indonesia. Jadi kalau Pak Kiai NU ini menghancurkan Robito tidak ada penguatnya. Kalau Bani Hasim di sini diruntuhkan, di Maroko masih ada. Di Madinah ada. Dia punya, di Yaman juga ada. Mereka punya rumah besar Bani Hasim. Rumah besar Bawazir. Kalau Robito Alawiyah, saudara NU langsung mengatakan Mbak Alawi bukan durian Nabi, hapus itu Robito, udah harus hilang. Berarti bubarkan saja. Bubarkan ya? Ya kalau saya sih bubarkan daripada menjadi tempat kiblat pembodohan, pencucian otak, khurafat, dongeng segala macam, gitu loh. Kelengoban. Sudah, terima kasih Bang Nasab. Ada yang lain? Lagi mungkin. Kita sering menyaksikan ketika seorang dari Yaman, Umar bin Hafid, seolah-olah kalau datang ke Indonesia itu istimewa sekali. Pertanyaannya, sejauh apa keistimewaan Umar bin Hafid di Yaman itu sendiri? Apakah ketika dia datang itu memang keberadaan dia itu memang disembah-sembah oleh santri-santrinya, murid-muridnya, atau memang hanya ada di Indonesia yang seperti itu? Oke, baik. Yang saya tahu sampai detik ini saya selama di Yaman ya, dia itu cuma hadir di pada 2 tempat di Yaman itu sendiri, di Tarim dan di Mukalla, sama di Sihir. Di Sihir. Itu pun dekat, cuma mainnya 1 jam 2 jam kalau jalan ke sana. Adapun apakah dia harus datang ke ibu kota Aden, datang ke Taiz ngisi daurah? Nggak ada. Dia datang di Sehun kemarin, kabar terbaru itu hampir meninggal, mau ditembak dia. Dia ngisi kajian di sana, hampir sampai detik ini nggak berani lagi ke sana. Di mana? Di Sehun. Sehun itu bagian mana? Sehun juga Hadramaut, dekat bandara. Kenapa itu malah mau ditembak? Kan Ya. di tempatnya sendiri. Ya, ini kalau masalah beliau saya Politik ya? nggak akan ceritain karena ini pasti nyawa melayang. Oh. Ini langsung Ceritain lah. langsung lepin ya? Enggak. Nggak. Rekaman. Nggak, Tenang aja. jangan. Ada saatnya. Jadi bikin penasaran ini. Ada apa dengan Umar Al-Hafid. Al-Bin? Ala kulli hal, Umar bin Hafid sendiri, teman-teman, Tarim itu bukan seperti yang diceritakan yang ada di Indonesia. Di Tarim itu ulama Syafi'iyah, dari orang-orang tasawuf yang masih lurus, itu banyak sekali di Tarim. Dan setiap hari mereka ingatkan Umar bin Hafid, tinggalkan hal pembodohan itu. Saya nggak bohong, wallahi banyak sekali ulama Syafi'i yang ada di Tarim, dekat markis, sampingan markis dengan dia. Kalau teman-teman dari Tarim mau jujur kepada Allah Azza wa Jalla, pasti kalau mereka berani, pasti mereka mengatakan iya. Jadi nggak benar kalau mengatakan Tarim dikuasai oleh Umar bin Hafid. Itu bohong belaka itu. Bohong besar ya? Dia berkuasa hanya di markisnya, hanya sekitar situ saja. Artinya tokoh kecil ya? Bukan siapa-siapa malah. Kecamatan lah istilahnya di situ tempat dia. Hanya berkuasa di situ. Selain keluar dari beberapa ratus meter sedikit kan juga Tarim. Itu banyak yang tidak setuju dengan beliau. Berkuasa dalam arti apa ini? Otoritas keagamaan atau Dalam markisnya aja. otoritas pemerintahan? Pondok. Oh, pondoknya, santrinya pengaruhnya aja. ya? Pengaruhnya di situ aja. Oh, oke. Kalau memang Ba'alawi orang yang berpengaruh, seharusnya kabilah Ba'alawi mereka ikut mengamankan Yaman Selatan. Yes. Tapi nyatanya kan klan Ba'alawi tidak punya pengaruh di Yaman. Makanya 7 kabilah dari Masyayikh yang berkuasa di Yaman Selatan. Ini digarisbawahi. Kalau mereka punya berpengaruh,
Kalau sampai mereka mengatakan hidupnya Habib di suatu negara adalah amannya sebuah negara, nyatanya mereka nggak punya pengaruh kok di Yaman, mereka nggak dapat kepemimpinan di Yaman. Faktanya negara mereka Gitu loh. amburadul. Ya intinya negara Yaman diuji sama Allah, Ya. kita harus akui itu. Ya, Intinya Ba'alawi ini adalah orang yang bikin gaduh. tinggal pembohong. Oke, terakhir Bang Nasab. Kita kan hanya bisa berusaha seperti ini untuk membongkar kebohongan, kelengoban bangsa Ba'alawi, klan Ba'alawi Yaman. Di Indonesia sudah begitu mengakar ya. Bahkan dengan Robito Alawiyahnya itu mampu menembus dinding-dinding pemerintahan. Dengan segala pengetahuan yang Bang Nasab ketahui itu tentang Yaman, tentang klan Ba'alawi di sana, seperti yang tadi semua sudah diceritakan. Rekomendasi apa yang Bang Nasab ingin sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk menghentikan kezaliman ini? Ini kalau saya masukkan umum ya, buat siapapun yang mendengarnya, karena memang pemerintahan yang hakiki itu adalah masyarakat. Kekuatannya pemerintah itu adalah masyarakat. Jadi tetap fokus kepada masyarakat. Dan juga untuk yang dikasih amanah, cobalah jangan sampai Ba'alawi ini seakan-akan orang-orang yang punya kepentingan di negeri ini. Banyak sekali orang kalau lagi mendeklarasikan diri mau jadi pemimpin, datang ke pondok mereka, seakan-akan mereka lah yang bisa menggerakkan Nusantara ini. Tidak usah. Terus yang kedua, pemerintah tolong serius, betul-betul memberikan sanksi atau memberikan ketegasan yang keras tentang sejarah-sejarah yang mereka putar balik. Terus juga seperti kuburan palsu, tolong orang-orang yang melakukan ini ditangkap, dipenjarakan. Sebelum nanti orang-orang Nusantara bergerak secara Menghukumi sendiri. Karena jujur, orang Nusantara sudah terlalu sabar ratusan tahun dari Ba'alawi. Gitu. Saya mengatakan seperti ini bukan karena membenci dalam sebuah suku seseorang, tapi saya mengatakan ini, saya sampaikan ini karena saya cinta namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama, dan negeri saya, dan juga saudara-saudara saya yang didaweri, yang dibodohi selama ini. Terus terakhir yang saya katakan kepada pemerintah, kalau Habib demo-demo lagi bilang, berangkatkan orang ke Palestina perang, suruh kumpulin semua Ba'alawi yang berapa juta di Indonesia, suruh perang semua, ikut. Kami nanti orang Nusantara ikut dari belakang. Ikut biayai. Itu baru gentleman. Mereka selama ini kan orang yang paling jago, paling perang, orang paling pahlawan di Indonesia. Kumpulin dulu Ba'alawi di Monas, berangkatkan duluan ke Palestina, ikut perang, kami orang Nusantara ikut dari belakang. Jangan kami nanti yang jadi ini, tumbal mereka. Seperti saudara kami kemarin membela si Rizik Syihab, tumbal meninggal begitu saja di pinggir jalan. Yes. Di KM 50 itu. Itu gimana, walaupun mereka punya pemikiran, tidak mungkin mereka meninggal seperti itu kalau bukan Ba'alawi yang cuci otaknya. Ya. Itu yang paling penting. Itu nyawa itu, tolong pemerintah. Itu nyawa saudara kami orang Nusantara demi membela si cucu palsu dibunuh begitu saja. Kami akui mereka menyimpang. Mereka menyimpang. Tapi kenapa mereka menyimpang? Karena dicuci otaknya oleh Ba'alawi. Gitu. Tolong tegaskan Habib-Habib yang suka mencuci otak-otak Ba'alawi ini agar mereka berhenti. Ditegas keras. Apakah nanti kami harus menonton lagi teman-teman kami mati terus saling hantam-menghantam meninggal gara-gara membela cucu-cucu palsu ini? Kami nggak mau itu. Gitu loh. Jadi tolong yang berwenang tegas, jangan sampai adanya Habib-Habib yang ekstrim, yang agresif di negeri ini. Kalau bisa dipenjarakan saja atau terserahlah mau diapain, ya. Jangan bikin gaduh lah. Kami tidak pernah mendapati, ya saya pribadi ini teman-teman, saya tidak pernah mendapati kiai dari Muhammadiyah atau kiai dari NU yang kumpulkan orang di Monas untuk demo pemerintah. Saya tidak pernah dapati. Demo apa saja yang ada di negeri ini yang dilakukan adalah Ba'alawi dari Rizik Syihab dan teman-temannya. Saudara-saudara kami disiramin gas air mata apa segala macam di Monas, yang mengumpulkan manusia untuk mendemo pemerintah itu adalah Ba'alawi. Apakah pemerintah mau diam saja seperti ini? Itu loh. Mana tunjukkan saya dari kiai NU dari Jawa Timur, mau dari Barat, dari nggak ada. Yang mengumpulkan masyarakat. Ayo demo pemerintah karena sudah zalim. Atau dari organisasi Muhammadiyah mengumpulkan organisasinya untuk demo pemerintah.
Nggak ada. Kalaupun ada ya kecil karena korban doktrin. Ya korban. Tapi orang-orang Ba'alawi bisa mengumpulkan orang seperti 212, mendemo pemerintah yang sudah sah. Mereka suka bikin gaduh di negeri orang. Kami nggak mau negeri kami seperti di Suriah, di Lebanon, di Yaman, Afghanistan. Betul. Mati seperti ini, nyawa ini nggak bisa begitu. Tolong pihak pemerintah, ini pesan dari saya, tolong tegasin orang-orang yang seperti itu. Kalau kan banyak usulan, Ba'alawi Yaman dipulangkan saja ke sana, ke Yaman, diusir. Itu kira-kira kalau diusir betul, dipulangkan, Yaman, orang Yaman asli mau nerima nggak kira-kira? Belum tentu terima. Ya nanti kan ada prosedur. Nah, kalau nggak menerima Harus bikin lagi ini, kemana? bikin ini lagi kan surat-surat harus lagi. Deportasi. Iya.